Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan soal, di mana soal ini adalah prediksi soal pedagogik secara umum sesuai dengan kisi pretest PPG tahun 2023. Nah, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung saja ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum, tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Oke, di sini ada kata kunci, itu peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan sebagainya. Itu merupakan dari prinsip pengembangan kurikulum beragam dan terpadu. Jadi jawabannya yang D. Oke. Pertanyaan selanjutnya masih tentang kurikulum. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan akan dilakukan dengan melibatkan pemangku atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Oke, di sini ada kata kunci bahwa ada melibatkan pemangku untuk menjamin relevansi pendidikan dan kebutuhan dunia industri, dunia kerja. Ini secara menyeluruh ya. Oke, jadi jawaban yang betul adalah yang C. Itu adalah kata kuncinya. Jadi sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum, menyeluruh dan berkesinambungan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Oke, di sini pembelajaran secara interaktif, maka dilakukan proses komunikasi yang aktif ya. Berarti yang paling tepat itu adalah diskusi dan sharing di antara peserta didik. Nah, itu adalah hal yang cocok dengan pembelajaran interaktif. Oke, pertanyaan selanjutnya. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Oke, yang paling di sini yang paling optimal ya, yang paling optimal dan dapat menelusuri, merefleksikan pengalaman belajar itu dengan cara menggunakan pertanyaan terarah ya, maupun pertanyaan yang bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Itu bisa merefleksikan pengalaman belajar, biasanya di sebelum kegiatan penutupan pada proses pembelajaran. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian teman sejawat atau peer evaluation oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Skala penilaian atau rating scale.
B. rubrik, C. jurnal, D. soal tes. Oke, yang paling cocok di sini untuk penilaian diri ataupun teman sejawat itu dengan menggunakan skala penilaian ya. Bisa skala 1 sampai 5 misalnya seperti 1 sampai 3. Itu yang paling cocok instrumennya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi yaitu A. kompetensi spiritual, kompetensi sikap, B. kompetensi inti, kompetensi dasar, C. kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, dan kompetensi pengetahuan, D. kompetensi sikap sosial. Oke, ruang lingkup penilaian hasil belajar berarti yang mencakup secara keseluruhan ya. Di sini untuk pilihan jawaban yang paling tepat itu yang lengkap adalah yang C. Oke, jadi jawabannya yang C yang paling lengkap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran. Dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. A. pretest, B. post test, C. autentik, D. non autentik. Ini kata kuncinya itu penilaian menghendaki peserta menampilkan sikap menggunakan pengetahuan dalam pembelajaran dan melaksanakan tugas. Ini adalah pengertian dari penilaian autentik. Jadi jawabannya yang C. Oke, pertanyaan selanjutnya. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Oke, di sini dalam rancang pengayaan ya untuk yang mencapai ketuntasan belajar optimal, maka yang paling tepat itu adalah memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam. Itu prinsip dari pengayaan ya, dengan tingkat variasi yang tinggi. Untuk berikut instrumen tesnya yang sesuai. Oke, berarti jawabannya yang C. Pertanyaan selanjutnya, guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. tugas kelompok, B. diskusi kelompok kecil, C. pengajaran langsung atau direct teaching, D. belajar kooperatif atau cooperative learning. Di sini ada kata kuncinya itu memberikan tugas kepada setiap kelompok. Berarti ini adalah tugas kelompok ya. Jawabannya berarti yang A. Karena di sini setiap anggota sekelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu. Berarti tugas kelompok. Pertanyaan selanjutnya, upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. memberi contoh penting toleransi. B. memberikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. melatih bagaimana mempersiapkan diri dan lingkungan sekitar. D. melatih siswa membuat keputusan yang diambil. D. melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Oke, di sini yang paling cocok dalam upaya mengembangkan keterampilan itu dengan cara keterampilan pengetahuan itu dengan cara mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Karena dari sana terlihat bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki.
Cari jawabannya adalah konsep dari strategi A. Discovery learning, B. Inductive learning, C. Inquiry learning, D. Cooperative learning. Oke, di sini ada kata kunci dari pertanyaan ini adalah mendorong siswa untuk menyelidiki dan mencari jawabannya. Itu merupakan konsep dari strategi atau model pembelajaran inquiry learning, ya. Karena inquiry itu menyelidiki, ya. Oke, mungkin itu untuk pembahasan soal pada video kali ini yang sesuai dengan kisi-kisi pretest PPG tahun 2023. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.